Sudah, Kak. Udah kelihatan. Oke, sip. Ya, aman-aman. Udah. Oke, untuk yang selanjutnya teman-teman itu ada pesan kesalahan. Nah, apa sih pesan kesalahan itu? Merupakan pesan yang membantu user agar dapat mengerti tentang kesalahan yang telah dilakukan atau diperbuat, eh, agar nantinya dia bisa menghindari kesalahan tersebut atau bisa meminimalisir lah, atau juga istilahnya membenarkan kesalahannya itu agar jadi agar kesalahannya tidak terulang lagi. Nah, oke. Nah, di sini ada ketentuan dan spesifik atau spesifik dari pesan kesalahan. Nah, di sini pesan yang terlalu umum mempersulit pemula untuk mengetahui apa yang salah, tidak menyediakan informasi tentang apa yang keliru atau bagaimana cara memperbaikinya. Dan di sini ada contoh eh, pesan kesalahan itu yang singkat atau umum tuh jadi membuat pengguna bingung apa nih maksudnya dari pesan error ini. Misalnya syntax error. Nah, di situ buruk kenapa? Karena tidak ada informasi tentang syntax error ini berkata atau tertuju kepada error yang mana. Dan yang kedua itu ada illegal entry.
Dan yang ketiga, invalid data dan bad file name. Nah, itu untuk informasi dari sintaks errornya umum, tidak menjelaskan secara spesifik tentang errornya di bagian mana. Nah, yang baik itu menjelaskan errornya apa, mengapa, dan apa sih yang membuat itu error. Nah, seperti di sini ada dari invalid data nih misalnya. Dari hari range-nya dari 1 sampai 31. Dan juga ada bad file name di situ. Oke. Nah, selanjutnya pesan kesalahan yang baik itu ada disampaikan tadi ya. Ada beberapa poin. Yang pertama itu mengkombinasikan huruf kapital dan non kapital. Pesan kesalahan dengan menggunakan huruf kapital digunakan untuk peringatan gawat. Misalnya warning atau hal-hal yang bersifat gawat lah seperti itu. Dan yang kedua, poin kedua ini hindari pesan hanya dengan nomor kode. Jika perlu tampilkan kode di akhir pesan. Dan poin ketiga, tempatkan pesan di dekat sumber masalah. Di baris pada bagian bawah layar atau sebagai pop-up window di tengah layar. Nah, di sini nih pesan kesalahan biasanya muncul di tempat yang terjadi kesalahan. Misalnya ada teman-teman buat coding nih, ada pesan kesalahan. Nah, di situ tertera mungkin bisa di bagian bawahnya, misalnya menggunakan Java tuh, itu errornya ada di bawah. Nah, ada kode errornya, ada errornya tentang apa. Mungkin untuk yang poin ketiga seperti itu. Dan yang keempat, peringatan dengan suara dapat berguna, tetapi dapat mempermalukan user sehingga user harus dapat mengendalikannya. Maksudnya peringatan dengan suara tuh kadang-kadang kan bisa buka Word gitu, ada salah yang kita buat, misalnya dari shortcut kita salah ketik, misalnya kita salah ketiknya, terus nanti ada peringatan suara, misalnya ting atau gimana gitu suaranya, itu sebagai peringatan dari kesalahan. Oke. Nah, di sini ada rancangan non-anthropomorphic. Nah, anthropomorphic ini memiliki arti sifat atau pribadi manusia. Nah, jadi kalau kita hubungkan dengan anthropomorphic ini, jadi non-anthropomorphic dia ini tidak bersifat seperti, tidak memiliki sifat atau pribadi seperti manusia. Di situ ada contohnya, teman-teman bisa lihat. Yang ini nih anthropomorphic nih punya sifat manusia. Nah, dia kan bisa menyapa hai, Hana, Hana nih. Terus dia ada poin ini I. Itu kan menunjukkan ini seorang pribadi manusia. Nah, beda kalau non anthropomorphic. Itu dia tidak menempatkan dirinya memiliki sifat dan pribadi manusia. Contohnya press enter to begin. Nah, pedoman perancangan non anthropomorphic. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, hindari menampilkan komputer sebagai orang pribadi atau manusia. Nah, seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya kan, dia tidak memiliki sifat atau pribadi manusia, jadi dia tidak menggunakan bahasa-bahasa seperti I dan lain sebagainya, nanti juga akan dijelaskan. Yang kedua, gunakan tokoh yang sesuai, seperti karakter animasi dalam pengenalan atau sebagai pemandu. Yang ketiga, hati-hati dalam merancang wajah manusia atau tokoh kartun dengan komputer. Yang keempat, gunakan karakter kartun di games atau software anak-anak jika diperlukan. Yang kelima,
Rancang antarmuka yang dapat dimengerti, dapat diramalkan, dan dapat dikendalikan. Yang keenam, gunakan sudut pandang pemakai dalam orientasi dan keadaan selesai. Di sini di poin keenam nih, misalnya teman-teman membuat merancang suatu ini sebagai developer ataupun programmernya melihat dari sudut pandang pengguna juga, karena kan nantinya output dari aplikasi ataupun yang teman-teman kerjakan nanti itu pasti digunakan oleh user atau pengguna. Dan yang ketujuh, jangan gunakan I. Nah, ini tadi kan dia berbicara tentang soal non-anthropomorphic yang tidak memiliki sifat atau pribadi manusia. Nah, dan yang kedelapan ini gunakan you. Hanya untuk memandu pemakai dan menyebutkan fakta-fakta. Nah, misalnya, ini digunakan untuk memandu usernya. Misalnya ada karakternya, memandu dari user atau pengguna awal agar ya kayak user friendly lah gitu. Nah, di sini ada contoh dari non-anthropomorphicnya tadi. Di sini buruk kenapa? Dia menyatakan sebagai seorang pribadi atau individu karena ada I di sini. I will begin the listen when you press return. Lumayan karena ini ada dia menunjukkan atau memandu dari orang atau user. Nah, di sini ada yang baik karena dia tidak menunjukkan bahwa ini pribadi atau seorang, karena komputer yang akan menyampaikan pesan ini. Jadi pemakai bisa lebih memahaminya. Oke, untuk presentasinya seperti itu aja teman-teman. Sudah selesai. Adakah? Singkat, padat, dan jelas. Ini sebenarnya ngulang-ngulang sih dari materi kemarin, kan ada kaitannya juga ini. Ada kaitan dari Teman-teman materi tinggal kemarin. mendalami aja nanti. Ini lebih ke bagaimana penyampaian ini si apa ya, si desainnya itulah, interaksinya si aplikasi itu ke manusia gitu, kayak dari kata-katanya gitu. Kayaknya nggak ada ya yang ditanyain, kita langsung aja. Atau Afi ada yang mau nambahin nggak? Masih belum. Aman. Teman-teman bisa kunjungin link Figma-nya. Oke, jadi di pertemuan 3 kita akan membuat desain untuk mobile, terus nanti kita prototype, terus validasi itu apa. Validasi ini untuk mengulang kembali tentang kayak user testing sebenarnya. Misalnya kita udah selesai prototype, nah kita tes aplikasinya itu jalan gak sih sesuai
apa yang kita inginkan atau pemecahan masalahnya itu udah valid atau belum gitu. Kalau belum, kita kembali lagi ke prototype dan terus lanjut lagi ke validate. Sebelum sebelum ini sebenarnya ada lagi, itu ada kemarin kita bahas tentang low fidelity atau wireframe. Jadi sebelum membuat UI design, kita membuat wireframe dulu, terus UI desainnya, prototype, terus validate. Oke, kita langsung ke tab ini, let's try. Nah, kita membuat aplikasi traveling. Teman-teman bisa ngikutin mungkin dari Figma masing-masing, atau mungkin dilihat dulu. Nah, kita pakai frame. Oh, ini udah ada 13 mini nih. Kita coba. Ini misalnya R1. Ya. Kalau untuk mobile itu gridnya pakai yang 4, terus marginnya itu 25 aja. Nah, oke, kita masukkan ininya. Oh, salah, gini aja. Gimana ya? Salah di sini tuh si foto user. Di sini ada menunya. Nah, terus kita coba pakai apa materi yang tadi itu, misalnya si aplikasi ini nyapa si user gini, hai, misalnya gimana sih ini aja. Misalnya Evelyn morning, misalnya gini. Iya, untuk trik desain lagi, aku mau ngasih tahu trik lagi ya untuk kayak UI guideline. Nah, teman-teman kalau mau pakai warna, misalnya warna teks kayak gini, itu mau dipakai berulang-ulang kali di setiap desain gitu kan. Teman-teman nggak perlu, kalau nanti misalnya di screen ke 50 gitu kan, teman-teman mau si klien ini minta ganti dong semua warnanya, warna teksnya gitu kan, teman-teman nggak perlu ngeklik satu-satu gini ganti warna, terus ganti warna satu-satu. Teman-teman bisa akalin pakai pertama buat dulu color palette kayak gini. Misalnya yang satu ini kita ambil kuning atau nah teman-teman
masukin ke library, caranya dengan di sini yang titik 4 ini, terus tanda plus. Nah, terus ketik aja di sini text color ini. Nah, nanti muncul di sini warnanya. Jadi misalnya kalau kita mau ganti si warna ini, teman-teman tinggal ambil dari library, pilih library-nya. Nah, nanti kan kalau misalnya si klien ini minta ubah semua warna di, misalnya kalau 100 screen gitu kan, nggak mungkin satu-satu diubah kayak gini. Teman-teman bisa ubah dari sini, tinggal ubah aja. Nah, tuh, karena secara otomatis ubah semua setiap halaman kayak gitu. Ini sama juga sih kayak UI guideline yang minggu lalu kita bahas itu. Nah, kayak gitu. Terus kita lanjut lagi. Misalnya di sini. Di sini ada misalnya ini wisata populer hari ini. Nanti setelah ini kita mencoba prototype. Nah, nanti tugasnya juga ada prototype, jadi diperhatikan. Nanti sama Kanina juga pasti disuruh prototype juga. Jadi gini. Misalnya di sini apa ya, misalnya di sini di count ticket misalnya gitu. Terus di sini ada kita isi yang ini. Teman-teman bisa pakai Unsplash untuk ngisi si gambar-gambar ini. Kita pakai yang mana ya? Nah, ini. Oh, salah. Karena itu foto user, pakai portrait. Kita pilih si ini. Selanjutnya random aja biar nggak kelamaan. Mana sih? Buset.
kita di sini kasih penjelasan tentang fotonya, kayak ntar kita kasih gelap sedikit bawahnya. Oh, ngaruh ya. Gini. Mana sih? Ini 0, ini 45. Kita kasih misalnya di sini sama destinasi, destination A. Terus bawahnya misalnya oh, rating aja deh bawahnya. Bisa. Banyak kan? Oh, buat satu aja tapi terus kasih penjelasan, misalnya ratingnya 5,0. Terus kita kasih icon favorit, mana ya? Kita copy aja biar nggak kelamaan ya. Nah, kayak gini. Terus ini di sini. Oke. Terus apa lagi ya? Bawahnya kita kasih sama aja deh. Tapi nggak nutupin gambar di sini. Kasih besar. Terus di sini misalnya harga tiketnya tuh 15 per. Oh salah. Per 5 orang.
kasih ini juga nih. Mana? Nggak kelihatan bos. Ada yang mau kopi tuh. Misalnya icon diskon mana ya? Icon diskon. Oh ini. So 50%. 60. Ininya gedein. Nah, udah. Terus ini buat menunya. Menunya kasih menunya apa aja ya? Ada kasih home, terus explore, terus salah, kasih ini sama mana notif ini, satu lagi si foto user. Oke, kayak gitu. Karena dia di halaman home sekarang, jadi kita icon yang lainnya kita opacity-nya direndahin kayak 50%. Jadi dia mau nunjukin kalau si user ini lagi di halaman home. Dan ini siapa tuh yang mau copy? Terus ini nggak usah deh. Jadi bawah aja deh. Nah, kan halaman 1 udah jadi, kita coba ke halaman 2. Halaman 2 misalnya si user ngeklik sebentar. Misalnya si user
tiba-tiba ngeklik halaman halaman misalnya destinasi si A ini. Jadi misalnya gini aja, dibesarin. Nah, ini juga 53. Ini hapus, ini hapus. Ini kita turunkan. Terus besarin aja. Oh, ini di sini aja, ini di pojok. Misalnya warna putih. Terus ada tombol home, tombol back untuk si user bisa balik ke halaman sebelumnya. Misalnya di sini kita kasih warna putih, terus samakan posisinya, terus ditaruh di sini. Nah, terus di sini harganya misalnya tadi kok jadi kecil, 50 dolar per. Ini direndahin jadi 80. Terus penjelasannya kita pakai template aja karena biar cepat. Gini. Salah. Ini kita hapus. Terus di sini ada tombol misalnya kok kecil lagi sih. Misalnya booking tiket. Salah kepanjangan. Tiket. Terus pakai auto layout aja biar cepet juga, nggak perlu ukur-ukur. Misalnya ini tombolnya kasih warna biru aja.
panjang aja. Oh, gini aja. Misalnya di sini ada option untuk misalnya ini kan 5 orang. Kan ini kan tiketnya untuk 5 orang. Nah, di sini kita kasih option untuk nambahin orangnya. Kita apa itu? Misalnya gini. Salah, kita grup dulu. Nah, ini dia. Misalnya nanti kan si user pengen nambah orang nih berapa gitu, terus tinggal geser aja. Misalnya di sini ini kan, nah gitu. Nah, ginilah misalnya contoh simpelnya kayak gini. Kita coba ke langkah kedua, itu ada apa tadi, prototype. Kita coba untuk memfungsikan si tombol-tombol ini agar bisa diklik. Tadi kan si user pengen ngeklik si destinasi A, teman-teman tinggal masuk ke tab prototype ini, terus pilih si frame-nya yang mau diaktifkan untuk prototype. Tinggal diarahin gini, ditarik gini. Nah, terus nanti bakal keluar si pengaturan ini, interaction details. Pilih yang on tab, terus navigate to. Ini apa ini? Oh, ini frame-nya. Terus pilih animasinya. Misalnya delay animasinya, nah gitu. Oh, kelamaan. Terus nanti si user mau kembali. Terus udah gitu dulu aja. Kita coba ke presentnya. Oke. Nah, kayak gini dia kira-kira tampilannya. Terus si user pengen ngeklik ini destinasi A tadi, tinggal klik. Nah, tuh kembali lagi. Ini kok harganya ngambil dari situ. Nah, kayak gini teman-teman prototype. Terus misalnya si user pengen booking buka tiket, jangan deh, kepanjangan. Kita masukkan ke daftar favorit aja. Ya, masuk ke daftar favorit aja. Misalnya kayak gini. Dari yang tadi juga.
Aduh. Langsung gini aja, misalnya your person already ini bener apa enggak favorit. Misalnya kasih kok ini nggak ada ini ya belakangnya. Terus ini ada tombol close. Susah banget sih. Nah misalnya kayak gini lah, dah. Terus kita kurangin ini juga segini. Nah misalnya nanti si user mau ngeklik tombol favorit ini, nah terus nanti ada ini pop up yang muncul kalau ngasih tahu kalau si destinasi ini udah ke simpan gitu. Bukan swap overlay, open overlay. Gimana cara nunjukin pop upnya? Itu sama kayak tadi, kita klik prototype terus sambungkan ke sini. Tadi kan yang pertama navigate, yang kedua kalau mau pop up itu kita pilih open overlay. Terus ini posisinya. Ini kita kasih animasi. Nanti di close. Nah close nya pilih close overlay aja. Ini nggak tahu kenapa nggak bisa diisi backgroundnya. Kita akalin aja kayak gini. Nah jadi kan nanti si user mau ini udah nggak aktif. Mana sih? Nah ini nanti close nya masuknya ke halaman 3 instan. Nah kita coba reset, user yang klik ini bisa klik favorit. Nah kan muncul dia. Nanti kita close, nanti masuknya ke halaman 3 kayak gitu.
kalau kembali lagi ya. Jadi kayak gitu simpelnya prototype. Ini cuman berapa halaman. Terus apa lagi ya? Oh, jadi fungsi prototype ini nanti kalau kalian misalnya mau ya banyak kerja kayak gini, terus biasanya nanti disuruh prototype itu. Nah, prototype itu fungsinya untuk dipakai untuk si developer, memudahkan developer untuk ini mengetahui fungsi-fungsi tombol di setiap desainnya itu. Jadi nanti si developer ini melakukan testing, si developer atau si stakeholdernya itu melakukan user testing di setiap kondisi-kondisi si aplikasi ini. Misalnya kalau diklik apa, keluarnya apa, terus kalau user mengalami masalah, nanti keluarnya apa gitu. Kayak gitu. Nah, aku mau nunjukin contoh lebih besarnya kayak gini. Kayaknya udah pernah tunjukin yang ini. Pernah belum? Nah, kayak gini. Ini yang versi lebih besarnya. Misalnya ini kan action dan kondisi. Yang ini kayak misalnya si user lupa nih passwordnya apa. Nah, si user bakal ngeklik lupa kata sandi. Nah, terus actionnya nanti apa? Actionnya nanti masuk ke oh salah, ini bukan mana sih? Oh iya, nanti si ininya ngirim ke kesini dulu deh, kesini dulu, terus reset kata sandi. Mana ya, kok lupa kan Din. Pokoknya nanti ini kayak kondisi user, kayak harus ngapain si user itu. Ini kan periksa email, ini pop up nya, kayak masukin kode OTP nya, terus membatalkan. Terus ini misalnya ada mau muncul kalender. Nah, kayak ini juga nanti kalian pasti disuruh juga kayak gini, kayak detailnya gitulah. Nah, ini kayak mau delete data, itu ada pop up nya. Kayak ini kan ada si aplikasi ngasih tahu yakin ingin menghapus data kode tersebut, karena ada dua opsi, hapus data, batalkan. Nah, kalau berhasil dihapus kayak gini, tutup. Nah, prototipenya kira-kira kayak gini tuh. Ini full prototype dari halaman 1 ini. Ini udah kabel kemana-mana. Oke, gitu aja teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Adakah yang ditanyakan? Gak ada, Kak, aman. Oke, aman ya. Kita Aman. lanjut ke apa ini? Giveaway itu guys. Nah, tugasnya kayak gini: desain dan prototype. Nih, pilihlah 2 dari 8 golden rules dan silahkan buat desain
desain website ini desain website dan terapkan 2 golden rules tersebut. Terus buat minimal 3 halaman yang saling berkaitan. Yang saling berkaitan ini teman-teman bisa fungsikan prototipe-nya. Misalnya halaman 1 user milih apa gitu. Terus nanti halaman 2 kasih prototipe ke halaman 2. Ketentuannya pengumpulan berupa link Figma, sertakan 2 rules yang diterapkan. Bisa di komen Figma atau komen di Classroom. Aku lebih prefer ke komen di Figma. Misalnya teman-teman menggunakan rules apa ya? Misalnya di sini gunakan. Nah, teman-teman bisa gunain fitur ini, komen ini di sini. Terus gini. Nah, kasih apa nama ininya? Nah, nama apa? Rulesnya. Misalnya strength and consistency layout apa lupa aku. Pokoknya kayak gitulah. Nanti tinggal klik post, nanti pasti muncul. Terus nama filenya kayak gini, kopas sama dengan 0, telat 15 menit, kurangi 10 poin. Oke, adakah yang ditanyakan? Deadline-nya kapan ya, Kak? Deadline-nya seminggu. Seperti biasa. Oke, Kak. Adakah lagi? Temanya bebas, kalian membuat website apa aja. Pokoknya yang penting terapkan 2 golden rules. Amankah? Nah ini ada yang nanya Gil. Apa? Tugasnya di up ke grup. Kak. Terus ada yang nanya absennya gimana? Oh, tugasnya ya nanti di up di grup. Terus absennya nanti dari tugas ini aja. Teman-teman mengumpulkan tugas berarti absen. Kayak gitu aja. Adakah lagi? Kak, Oi, gimana? deadline-nya kapan ya, Kak, buat yang tugas ini? Hah? Deadline-nya. Seminggu kayak kemarin biasa. Oh, oke. Kasih, Kak. Oke. Adakah lagi? Kalau teman-teman yang di Salatiga mau main, bisa main ke kosku di Salatiga. Kobar. Gak ada ya, aman ya. Nanti tugasnya bisa dilihat di link Figma-nya, di Figma ini atau nanti di Classroom. Kak, sorry Kak, mau tanya Kak. Ya. Ini di record nggak Kak? Kalau misalnya ada record bisa dikirim nggak? Soalnya Ya. internetku tadi agak ini ngedrop down gitu Kak. Di record kok tadi. Nanti aku Oke, kirim ya. yes, Kak. Ada lagi yang mau tanya? Afi mungkin menambahin. Oh iya. Aku nambahin sedikit di Figma-nya aja. Nggak terlalu ini kok. Gimana tuh? Jadi share screen dulu.
Teman-teman udah Jadi yuk silakan Pak. duluan dulu aja, duluan dulu. Enggak, aman. Silakan. Teman-teman udah ada diinfoin untuk kelas offline belum sama Kak Nina? Belum kak. Belum ada ya? Itu kan kemarin dapat itu yang form isi apa yang biar buat Vaksinasi ya? offline-nya ya. Oh iya. Mungkin Itu emang berarti Oktober ya kak? Oktobernya tapi masih belum tahu ya kapan. iya, tapi kayaknya udah nanti Oktober ada beberapa kelas yang ini, yang offline. Tapi cuma 20 orang gitu. Nggak wajib sih. Tapi nggak tahu nanti diinfoin lagi. Lanjut Vi. Mantap kelas offline nih guys. rindu ini. Rindu kuliah offline. Nah jadi aku mau bawa teman-teman lihat ke WhatsApp aja. Jadi yang sering teman-teman gunakan kan. Nah di sini ada beberapa tampilan di sini yang ya anggaplah sesuai pandangan user tuh enak dilihat. Yang di sini nih tidak terlalu ini. Di sini ada beberapa warna yang digunakan dan icon juga. Ini berhubungan dengan materi-materi yang kemarin. Nah, ini kegunaan icon tuh atau apa tuh menggambarkan dari aplikasinya kan. Di sini kita coba lihat. Gunakan WA. Nah, di sini kita pakai frame-frame gitu biar rapi, biar setiap ininya nih nggak berantakan, biar usernya enak melihatnya. Sini kita pakai foto dan segala macam. Nah, sini kita kelompokkan jadi satu frame gitu, biar mudah dipindah-pindahkan nanti kalau teman-teman misalnya ke desain gitu ya. Ini misalnya seperti apa, sesuaikan dengan dikasihnya kan WA-nya seperti itu. Nah, mungkin teman-teman bisa belajar ke desainnya tuh dari aplikasi-aplikasi yang teman-teman sering pakai, biar ada semangat gitu ngedesainnya. Jadi tinggal ini aja teman-teman, kalau pengen cepet bisa, itu teman-teman screenshot punya aplikasi, taruh di sebelahnya, nah teman-teman duplikat itu. Nah, iya gitu. Atau Nanti enggak, nah kalau untuk warna-warnanya nih, tinggal teman-teman pakai apa namanya? color Pakai fill ini. Ya, tinggal gitu. pakai ini juga bisa di website itu, namanya color.co kalau nggak salah. Itu nanti ngekstrak semua warna yang ada di halaman itu. Oke, lanjut. Jadi di sini kita lihat untuk user kan enak nih dipandang nih. Coba kita alih ke sebelahnya. Kalau menurut pandangan teman-teman nanti, kalau misalnya aplikasinya dari warnanya tidak sesuai dan tidak pandang, tidak enak lah dilihat. Jadinya mengganggu user juga kan. Jadi warnanya seperti ini dan ikonnya kayak gini. Jadi menyesuaikan dari ini lagi ya, apa golden rule. Sedikit ini kita lihat refreshing ada meme dari UI UX. UI itu ibaratnya kita gambarin ini menggambarkan botol saus. Penggunaannya tidak melihat penggunaannya tapi melihat tampilan luarnya. Kalau seperti ini, ada yang tutup yang ke atas gitu berdirinya, ini ada yang ke bawah. Tapi cara penggunaannya tuh berbeda dari ini. Tampilan yang ini nih
penggunaannya tuh agak sedikit susah dan rumit. Dengan tampilan seperti ini, eh, user experience-nya jadi agak susah menggunakan dari botol ini. Sedangkan yang satunya menggunakan botol saus ini dengan nyaman lah. Jadi perbedaannya seperti ini. Nah, di sini ada UI designer, UI developer juga, ada developer dan user. Nah, jadi implementasinya dari UX designer dulu. Dan ada UI designer, developer dan user akan menggunakannya. Nah, UI-nya tuh teman-teman harus ini. Ada satu ini UI-nya dibuat bagus dan eksotis banget, tapi penerapan di developernya agak susah. Nah, jadi itu jadi problem juga. Nah, ini juga ada user experience. Walaupun desainnya bagus, tapi lama ataupun susah, rumit menggunakannya, lebih baik orang menggunakan yang desainnya ya nggak terlalu bagus tapi nyaman lah digunakan. Oke, gitu aja teman dari aku guys. Iya, jadi gampangannya UI itu membuat si tampilannya. UX ini untuk merancang kemudahan suatu aplikasi itu digunakan. Kayak aplikasi si UX ini kayak memecahkan masalah gitu dari si user. Jalan tercepat untuk menyelesaikan masalah itu gimana gitu kan. Nah, si UX itu fungsinya kayak gitu. Kayak oh ya, untuk warna merah dalam aplikasi itu jangan dipakai terlalu besar dalam aplikasi, karena itu sensitif. Kalau teman-teman pakai untuk misalnya untuk header, untuk background, itu kan nggak epic ya dipandang, soalnya nanti kena marah Kanina. tahun lalu kayak gitu. Jadi jangan warna merah, warna kuning itu jangan dikasih untuk background. Warna hijau juga. Hijau itu kan terlalu pekat ya. Kalau hijau pekat. Warna merah itu teman-teman gunain untuk notifikasi pesan kesalahan aja, kayak sedikit gitu. Di kesalahan pemasukan password atau notifikasi apa gitu. Kuning juga. Kuning ya bisa sih dipakai sedikit-sedikit kayak tadi itu kan untuk rating gitu. Nah, jangan terlalu banyak kalau warna-warna yang sensitif gitu. Oke, udah. Oke, stop screen ya guys. Wah, Adakah yang mau ditanyain lagi sebelum kita tutup? Gak ada resen lagi. Aman ya guys? Aman nggak? wih, Nanti kalau mau tanya boleh nggak? Boleh banget lah. boleh. Oke. Wah, ada yang nanya absen lagi gitu. Absen nanti ini dari tugas Tugas. 2. Teman-teman ngumpul berarti tuh absen. Oke, gitu aja. Aman guys untuk tugas. Ada 2 tugas dari KGG. Oke, tutup aja Vi. Kalau udah nggak ada Oke. pertanyaan. Oke, dari teman-teman gak ada pertanyaan kan? Kita tutup aja ya untuk hari ini. Minta satu dong dari teman-teman berdoa. Penutupan. Arya ada nggak? Arya.
Iya kak. Tutup kita dalam doa ya. Ya tolong. Oke. Oke, sip. Sebelum kita mengakhiri jam kita hari ini, saya akan memimpin kita dalam doa. Saya akan membawa doa kita dalam iman Kristiani, yang lain bisa menyesuaikan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di kerajaan surga, terima kasih karena Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami semua untuk berkumpul bersama belajar pada sore hari ini. Dan kiranya Engkau berkati kami karena sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau berkati kami agar apa yang telah diajarkan kakak-kakak dosen bisa kami pahami dan dapat kami gunakan untuk kedepannya nanti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Arya. Oke. Oke guys, kelas ya seperti itu untuk hari ini. Optionnya nanti guys, lewat ini. Terima kasih kak. Iya. Ini kak. Makasih kak. Makasih Oke. kak. Guys. Terima kasih kak. Terima kasih kak. Terima kasih kak. Uh.